sebenarnya aku udah Islam loh, kan gitu. Ah itu mah, wah aku masih Islam aja lah mak kayak mama. Ah di situ nangis betul. Kenapa nak? Ya udahlah biar doa mama itu nyampe sama aku katanya. Dari situlah mulanya teruslah ada panggilan gitu, bekerjalah semua ombudsman, terus sempat juga diviralkan kemarin karena mungkin diviralkan lewat apa? Media televisi. Terus masuk TV juga? Masuk TV kemarin. TV apa? Itulah waktu itu TPRI atau apa kemarin Pak Biadi itu yang apa, karena kan udah disomasi mungkin Pemkab Simalungun tapi nggak gitu. Jalan ya. Nah akhirnya diviralkan lewat TPRI atau apa kemarin itu ya, karena waktu itu HP saya juga HP tulalit gitu, jadi nggak bisa nengok-nengok. Cuma orang lah yang ngasih tahu, Kak, gitu. Kau masuk TV ini anakmu gini, aku gak pernah nengok gitu, nggak tahu soalnya HP tuh lalit di rumah juga, nggak ada televisi waktu itu, udah rusak. Nah jadi nggak tahu perkembangan berita gitu. Nah terus karena dimediakan inilah mungkin kan dari DPR juga ini menanggapi, dari mana-mana lah kemarin itu menanggapi. Heboh lah jadinya. Nah wartawan juga sikit-sikit telepon menanya gitu, itu memang anak ibu iya gitu, jadi agak rame lah kemarin. Dan terakhir itu dari IPB langsung telepon lagi, kayak mana pembayarannya ini, kayak mana ini Bu gitu. Jadi mereka yang mereka pedulikan hanya pembayaran ya, bukan mereka pedulikan pembayarannya kayak mana Bu, surat aktif udah dikeluarkan tapi ini harus dibayar, kalau enggak kayak mana ini gitu kan. Jadi karena bingung nggak ada uang, akhirnya datanglah aku ke Medan lagi, minta tolong ke Ombudsman Medan, tolonglah Pak disurati orang IPB. Gimana gitu? Masalah pembayaran ini, soalnya kami belum ada uang gitu, mendulukan juga nggak ada gitu kan. Nah, akhirnya bertindaklah Ombudsman menyurati kalau masalah ini sedang dalam penanganan Ombudsman. Nah, jadi IPB nggak lagi desak-desak saya gitu untuk membayarkan itu, dia udah langsung ke Ombudsman lah ini berurusan. Nah, jadi masih ada korannya Mak? Koran yang untuk ini tuh? Koran yang dimasukkan koran, radio, TV gitu ya? Iya, cuman waktu itu kayak mana lah, nggak ada pula HP apa kan, jadi nggak dapat gitu. Cuman masuk TV lah, kata tetangga masuk TV, kakak masuk TV, anak masuk TV katanya gitu. Yang malahan tahu ya. Nah itu banyak yang bilangi, iya nggak tahu aku gitu kan. Nah akhirnya sampailah itu 2018 lah semua itu. Terjadilah kami mediasi. Nah, mediasi antara Pemkab Simalungun, saya juga dipanggilkan dengan Ombudsman di kantor Ombudsman waktu itu. Nah, disitulah kami mediasi. Waktu mediasi juga bisa dilihat di YouTube ya, karena ada kisah di Ombudsman itu bisa dibuka apa aja yang dibahas di sana gitu, dan itu wenang Pak Biadilah di situ semua, karena semua jelas di situ semua diberitakan gitu. Nah akhirnya sepakatlah kalau Pemkab itu waktu itu kan itu belum ada pembayaran, cuman didesak teruslah sama Ombudsman kan. Akhirnya karena didesak, datanglah pengacara Pak Alwin Rahadian ya kemarin menelpon kalau dia juga mau menangani ini, kalau ini nggak selesai dia akan membawanya ke jalur hukum gitu. Jadi mungkin Pemkab Simalungun agak takut karena pada waktu itu masalah Pak JR Saragih juga ada. Waktu itu dia ada di televisi itu menangis, nggak tahu kenapa, mungkin karena gagal cagup ya, karena itu. Dia ini pemalsuan. Nah, kemarin beritanya itu gitu. Jadi kurang tahu lah kayak mana kemarin. Jadi aku cuma mendengar itu gini, bisa juga menangis Bapak itu ya, cuma kayak gitu masalahnya. Apalagi laki aku ini gitu, tapi kok tega lah selama ini begitulah kalau kita kan orang tua ini gitu. Tapi ya udahlah gitu. Yang penting dibayarilah, maunya uangnya anakku ini biar cepat sekolah anakku ini gitu-gitunya. Nggak ada kemarin
Kalau kita nggak ada politik-politik, nggak ada gitu kayak mana supaya ini guling, nggak ada. Yang dalam hatiku dulu cuman ada kayak mana supaya anakku ini balik namanya baik, nggak dibilang orang ISIS, balik lagi dia di IPB kuliah dengan baik dan benar, bagus. Itu aja permintaanku kemarin. Kalau orang udah banyak begini, tuntut, nah nggak ada. Iya, kalau orang tuntut begini, aku nggak ada, aku nggak orang politik gitu. Nah jadi aku cuma minta dulu biar dikembalikan dia kuliah di IPB, itu aja. Jadi sampai sekarang dendam nggak ada sebetulnya ke bapak itu. Malah ini pemilihan apa ini Pak Anton Saragih ya, kalau memang abangnya ya, kalau memang ini yang nggak apa-apalah gitu kan, seakidah juga gitu. Jadi kalau dendam-dendam udah nggak ada lah, kan dilarang juga dalam Islam seperti itu kan. Toh dikembalikan juga hanya kemarin ini uang sekolahnya gitu. Cuman pembelajaran lah, maunya jadi pemimpin itu janganlah jolim kan gitu. Supaya ini. Nah jadi seperti itulah kemarin awalnya, tapi dia belum tahu itu kalau aku udah masuk Islam kemarin. Dan aku selalu sewot kalau lihat mau pakai kerudung, kayak ngapain pakai kerudung, gue bilang permainkan agama. Belum tahu, bapaknya nggak ada yang tahu, bapaknya nggak tahu. Semua nggak tahu ya? Semua nggak tahu, termasuk adiknya yang di yayasan juga nggak tahu. Nah nggak ada yang tahu. Jadi waktu itu kan sering juga ke yayasan. Aku di sana udah ini juga pakai jilbab, pakai ini, orang itu gitu juga. Mama kayak mana itu ya, dia nggak muslim tapi gini, itu nggak boleh, dosa gini. Mereka kan nggak tahu, nggak paham gitu, tapi aku nggak peduli. Yang penting aku udah niat, udah Bu laksanakan aja gitu. Nggak peduli. Aku laksanakan aja. Akhirnya terjadilah kemarin kan ditelepon lah dari ini kepala BKD Simalungun, minta nomor HP, minta nomor rekening dia supaya dicairkanlah uang itu gitu. Jadi aku telepon lah anak ini kan, nggak usah Mak, harus langsung ke sini. Jadi ku serahkanlah sama mereka lagi kemarin. Harus langsung ke IPB tuh. Kalau uang kuliah itu harus rekening atas nama IPB langsung. Nggak boleh ke mahasiswanya. Jadi dari Ombudsman juga banyaklah surat kemarin kalau masalah itu udah diselesaikan. Ada juga surat apa namanya itu, surat perjanjian antara Pemkab sama Ombudsman. Kalau Pemkab itu harus bertanggung jawab membiayai kuliahnya sampai selesai S1 di IPB. Nah, itulah kemarin. Jadi karena udah Ombudsman menangani seperti itu kan udah lega kita. Jadi kembalilah dia lagi. Lebih kuat. Nah, tapi terakhir Bapak itu minta supaya kami bertemu, menemui Pak JR Saragih, tapi aku nggak mau. Dan Ombudsman juga bilang, kalau memang Pemkab Simalungun ingin bertemu dengan Arnita Rodelina Turip dan ibunya, saya ikut mendampingi. Ombudsman harus siap ikut katanya. Jadi nggak terjadi. Tapi mereka nggak mau kalau ada Ombudsman? Iya, nggak mau, makanya nggak terjadi. Maunya sama orang tua aja Iya, jadi nggak terjadi pertemuan kemarin. Kenapa gitu ya? Itulah yang nggak paham itu kan, sampai sekarang nggak paham. Jadi kembalilah dia lagi di IPB, alhamdulillah kan. Nah, jadi kembalilah nama bagusnya lagi. Kalau dia nggak ISIS kan udah terbukti. Dah itulah, jadi dia pun udah manggil mama lah kemarin sama aku lagi kan udah masuk itu. Tapi ISIS kok sekarang, istri Irfan Sinaga. Iya. Dan waktu itu dia juga jadi kebanggaan karena sebaik dia masuk ke IPB, dia itu ada lagi kasih tugas ke saya itu. Disuruh bawa proposal lagi, kata dia mau ke Turki delegasi. Itu saya juga banyak tugas dikasihnya dulu. Jadi saya itu minta bantuan ke kepala desa, ke DPR, ke kantor gubernur juga. Dan alhamdulillah kemarin kumpul 15 juta ya, biaya pertama delegasi ke Turki. Nah, saya dapat gitu. Jadi dia juga kemarin telepon kan, Ma ini piala gitu, ada lomba apa business dia plan. Jadi seringlah dia ikut lomba-lomba gitu. Jadi akhirnya terima kasih juga lah gitu. Karena pada dasarnya memang anaknya kompetitif. Cuma agak
itu juga lah yang kami salut kan, bapaknya kemarin kan udah sempat bilang juga kalau bisa kau lawan itu Pak Jar Saragih potong kupingku katanya kan. Tapi itu jadi lelucon lah kemarin karena kan nggak nyangka kami bisa, kalau nggak pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak mungkin lah gitu kalau cuma kekuatan kita kan. Nah jadi itulah tadi, makanya itu besar dampaknya memang kalau keyakinan kita permainkan. Jadi bagi ibu-ibu yang ada di luar, siapapun itu ya bertobatlah gitu segera mungkin. Serem kan ya bertobatlah kan. Bertobat gitu ya kan, yang sudah ini ditingkatkan lagi ketakwaannya gitu. Nah karena itu pertolongan Allah itu luar biasa gitu. Saya sendiri udah merasakan gitu, jadi saya nggak mau main-main lagi lah gitu. Jadi dari situlah saya berniat betul kalau saya itu harus bisa membawa keluarga ini kembali gitu. Nah, nanti suatu saat akan saya terang-terangan lah gitu. Waktu itu saya belum berani karena kan masalah masih besar kemarin, belum berani. Nah, jadi terang-terangannya tahun berapa berarti? Terang-terangannya masih tahun semalam. Tahun sama 2023. Oh, berarti dari 2017 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 tahun. 7 tahun itu tapi, sembunyi. 7 tahun itu kayak mana kan sama bapak kan? Islam kan nggak boleh ini mah, nggak boleh satu rumah karena ini. Itulah. Macam itu kayak mana? Kami dulu ada ternak di ladang juga, jadi bapak itu sering tidur di ladang dan saya di rumah gitu. Saya juga ada usaha sikit-sikit kan kayak warung kecil gitu. Jadi bisalah saya jaga selama 7 tahun itu saya tidak berzina. Nah itu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu jadi berat Bu, tapi memang itu tidak ada saya gembar-gemborkan keluar, karena kalau saya gembar-gemborkan kan orang pasti bertanya, nggak mungkin begitu kan, begitu banyak pertanyaan, jadi saya diam aja gitu. Nah itu kan urusan pribadi, jadi nggak ini gitu. Nah jadi dalam 7 tahun itu saya bisa tidak berzina gitu. Nah terus selama 7 tahun itu juga saya itu banyak mengalah. Nah, banyak mengalah karena begini, setelah anak ini sudah masuk di IPB lagi, kami kan masih berurusan lagi ke Pemkab Simalungun. Urusan apa tuh? Tapi kemarin UKT yang terlambat. Udah masuk ada lagi istilah UKT-nya terlambat dibayar. Jadi nggak tepat waktu lagi kan? Nggak tepat waktu, dan itu kami harus bolak-balik lagi ke Pemkab dan harus lagi melapor ke Ombudsman. Uang saku nggak dibayar, sedangkan kita uang kosan harus bayar tiap bulan. Iya, jadi masih ribet kemarin itu. Tapi pertanyaannya kan uang itu kan tadi sudah dianggarkan memang kan. Misalnya jumlah mahasiswa yang dibayari Pemda Simalungun itu sekian dan memang sudah tertera juga di laporan mereka di pusat dan ada datanya kalau itu turun. Tapi kalau bisa sampai kayak gitu kan? Nah itulah pertanyaan yang bisa dipertanyakan. Nah, tapi ya itulah karena kita nggak boleh putus asa gitu, nggak boleh putus asa, tetap berusaha aja, berdoa gitu. Akhirnya selesai juga, walaupun kalau orang udah bilang nggak mungkin tamat lagi anak ini karena menamatkan S1 ya udah 7 tahun ya jadinya 7 tahun. Tapi normal jatuhnya kan 5 tahun aja ya itu Mak. Karena 2 tahun karena 2 tahun pending. Pending. Sempat juga menjalani di UHAMKA 2 semester kan. Sementara balik ke IPB harus semester 3 lagi kan. Harusnya aku udah semester 5 tapi masuk ke semester 3. Iya, di situ jadinya lama waktunya baru dapat gitu. Bukan karena dia nggak bisa mengikuti pelajaran, tapi karena masalah tadi. Dan itu selesai dibuatnya, disitulah kami salutnya. Jadi bapaknya, disitulah bapaknya baru bangga. 7 tahun dia, tapi diselesaikan juga. Berarti dia bertanggung jawab katanya. Nah, di situ baru bapaknya bangga kemarin. Makanya waktu ada telepon dari Pemkab untuk mengambil ijazahnya, karena ijazahnya kan kemarin diserahkan ke Pemkab. Karena bapaknya semangat mengambil ke Pemkab itu, semangat bapaknya. Dan bangga dia kalau anaknya memang benar-benar sarjana dan dari IPB juga, BUD gitu. Nah, jadi habis dari situ mulailah ngomonglah kan, sebenarnya aku udah Islam loh. Kan gitu. Itu mah. Wah, bapaknya meribet lagi. Ributlah kami. Dia ginilah. Ribut. Dulu waktu si Arnita juga masuk Islam, masalah besar. Ini kau lagi mau bikin masalah besar katanya gitu. Jadi aku bilang,
jangan gitu. Kalau ucapan itu pasti ini didengar, jangan, itu nggak boleh gitu. Yakin aja lah, kan dulu kita juga janji masing-masing gitu. Akhirnya bapaknya marah, bapaknya bilang gini, kalau kau masuk Islam, anak-anak urusanmu, aku nggak mau tahu, katanya gitu. Nah itulah ancaman dia. Bagus gitu, nggak apa-apa. Posisinya mama aja masih Islam ya? Adik yang nomor 3 belum? Belum. Dia masih baru itu. Yang ini yang terakhir Dewi juga belum? Masih baru. Dewi sama Cici kemarin. Baru kan, nggak ada yang tahu itu. Akhirnya itulah aku kerja keras juga waktu itu, jualan, jual baju bekas, semualah, jual kue, sampai Pak Jekres juga ke Rampah, keripik, kadang sini ngirim jilbab dari sana, aku jual sini. Pokoknya orang heran lah, karena banyak kali lah kerjaku ini kan. Padahal sebenarnya notabene kita orang yang punya lahan, ada lahan gitu, tapi kok sampai gitu. Jadi aku nggak mau cerita, ya udahlah nggak apa-apa, males ini aja gitu kan. Jadi nggak tahu lah orang gitu masalah kami. Tapi aku berdoa loh waktu itu, mudah-mudahan nasi yang kumasak ini berkat gitu. Nah karena bapak tadi dan mertua juga kan di rumah, ikut di rumah, dan itu aku yang ngasih makan gitu. Hasil keringatku itu yang kumasak, itu yang mereka makan. Marah tapi masih mau makan ya? Makan tetap di rumah, tetap ku urusin gitu, dan makan hasil keringatku juga. Tapi itulah tadi berdoa supaya jadi berkat itu nasi yang dimakan kan. Dan itulah alhamdulillah kan, lambat laun bisa juga gitu. Jadi terakhir lah. Udah panjang lebar itu, lama lah pengaruhnya yang ini kan. Tapi orang nggak percaya juga itu. Aku kan sering ke mualaf center di Siantar, minta bantuan begini-begini gitu kan. Kadang dibantu mereka juga lah dengan cara ngasih pakaian bekas kayak dari PKS Tebing. Ada pakaian bekas mereka itu dikasih ke aku, dan aku menjual, dan itu untukku gitu, untuk anak-anak inilah kemarin. Berarti gitu bantuannya. Nah, jadi dipermudah juga. Misalnya aku buka kayak arisan, banyak aja yang mau gitu, dan karena saya juga amanah gitu, nggak ada yang saya tipu gitu kan. Walaupun cuma untung 2.000-3.000. Iya gitu. Jadi banyaklah pekerjaan, pokoknya mondar mandir luntang. Tapi banyak yang bilang itu, Mama tuh kata setiap jualan itu, jualan apapun katanya laris manis gitu. Sampai pernah aku ingat Bu, itu jual bunga ya, musim bunga kemarin kan. Aku sampai bawa bunga ke Medan, ke Tebing, ke Siantar, bawa bunga itu Bu. Jual bunga apa aja ada waktu itu saya jual. Keren. Itu jadi uangnya itu, tapi nggak nampak sampai sekarang. Saya ngikut arisan naik sepeda. Naik sepeda, makanya orang heran, ibu ini jadi ketua arisan nomor 1 kan sama ketua itu. Hasilnya kan hasilnya udah bisa beli kereta atau apa, udah bisa, tapi saya tetap naik sepeda karena uangnya nggak tahu kemana lah itu semua udah. Tapi anak-anak alhamdulillah nggak ada yang tersendat gitu. Sekolah di kota, ikut GO, ikut apa semua bisa gitu. Jadi sampai sekarang saya udah terbiasa seperti ini, pakaian bekas anak udah dipendekin dikit, udah pakai gitu. Saya nih kayaknya. Jadi belum pernah itu beli baju baru, bekas aja udah cantik kok kan gitu. Jadi istilahnya memang berat perjuangan seorang ibu itu, tapi kalau kita ikhlas, ikhlas ya, itu garis besar harus ikhlas, itu ada hikmahnya besar, pahalanya itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu juga membantu gitu, mempermudah lah. Jadi jangan pernah menyerah gitu, jangan pernah putus asa. Itu sampai akhirnya kemarin si adik ya, dia kan dari SMA 1 Tebing Tinggi. Yang nomor 3, kalau yang nomor 2 kan memang udah masuk Islam, udah ikut kemarin waktu di yayasan. Jadi dia itu pernah ikut tes Unhan, Universitas Pertahanan. Nah waktu itu udah lolos semua, SKD lolos, apa lolos semua. Pas dia pantohir ya, kurang 5 kilo beratnya. Di situ dia stres, depresi berat, karena dia memang pinginnya ke situ gitu. Akhirnya dia ikut jalur undangan juga, nggak masuk ya, ujiannya nggak masuk gitu, karena dia nggak tahu kayak mana. Dan waktu itu dia bilang, aku masuk Islam aja lah Mak, ikut Mama katanya. Aku kenapa itu? Nggak tahu dari mana dia aku masuk Islamnya.
Tapi mungkin dia membaca gitu, kayaknya mama ini udah ini. Padahal gitu. mama nggak bilang sama dia? Enggak, tapi kayaknya dia tahu gitu. Aku masih selama aja lama kayak mama. Aku masih selama aja lama kayak mama. Aku masih selama aja lama kayak mama. Di situ nangis betul. Kenapa nak? Ya udahlah, biar doa mama itu nyampe sama aku katanya. Jadi pergilah kami ke tebing. Waktu itu Pak siapa namanya itu yang bagian humas tebing tinggi itu, Pak Burhan Faisal. Itulah kami jumpai dengan bantuan Pak Tagor dari Departemen Agama Tebing Tinggi itu, dan PKS juga Pak Muheri. Dibantulah, diikrarkanlah kami di Kampung Keling. Disitulah kami bertiga ikrarnya, dan itu sah, jelas. Bapak nggak tahu itu? Bapak tahu. Waktu itu kan udah minta tanda tangan karena anak itu kan masih bawah umur, yang si Dewi juga. Jadi nyerah bapaknya. Ya udahlah, karena dia merasakan selama ini juga udah nggak dibiayain, nggak dia apa bisa gitu. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Ya udahlah, terserah kalian, kalau mau ikut mama lah, terserah lah. Memang agak apa dia, tapi nggak bisa ini gitu. Akhirnya berangkatlah kami ke tebing kan, bawa surat dari dia itu udah ditandatangani. Jadi udah ikrarlah kami, udah terang-terangan, tapi belum tahu semua ini, saudara belum ada yang tahu gitu. Boleh, cuma kita ya, mama aja gitu. Cuma bapak aja lah yang tahu itu kan. Akhirnya kayak kasihan juga lah nengok si bapak ini, mungkin dia sedih lah gitu. Tapi janganlah gara-gara beda agama jadi anak-anak ini cerai berai. Enggak, aku bilang.